Yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono, tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan itu. Apa namanya deh ya? Society of the Spectacle. The Society of the Spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu tuh. Ada teorinya, betul. Ada ya. Dalam hal itu, dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di Jurusan Filsafat. Itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri, yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Para sedulur, jadi di awal video tadi ada potongan video dari sebuah forum diskusi di stasiun televisi atau media sosial ya teman-teman. Yang jelas di situ tampil seorang RG ya yang menyatakan bahwasanya yang berbahaya itu adalah para penontonnya Kang Deddy Mulyadi. Dia bilang bukan Kang Deddy Mulyadi, dia bilang King Deddy Mulyadi gitu kan. Bahwasanya para penontonnya KDM ini berpikiran dangkal katanya gitu kan. Ini enggak, saya juga nggak ngerti ini maksudnya apa gitu, tujuannya apa dan sebetulnya kenapa kemudian dia menyasar Kang Deddy Mulyadi. Yang sebetulnya Kang Deddy Mulyadi juga nggak ada masalah dengan tokoh ini gitu kan, yang mana memang kemudian sepertinya ngarahkan bahwasanya apa-apa yang udah dilakuin oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat saat ini sebagai bentuk apa, jualan komoditas gitu kan, untuk ya semacam pencitraan lah dengan tujuan-tujuan tertentu gitu kan. Nah teman-teman, saya nyikapi ini tokoh ini sepertinya memang selalu ditampilkan di berbagai platform media sosial karena memang obrolan-obrolan kata-katanya memang kadang-kadang kontroversial dan itu justru kemudian memang menarik orang untuk menonton. Ya, orang yang menonton tuh biasanya juga ada yang memang suka dan ada juga yang memang kesal gitu kan, dan itu yang memang kemudian akan menimbulkan kontroversial dan menimbulkan polemik ya di antara para netizen ya, seperti itu yang kemudian laris ya teman-teman. Yang jelas saya nggak ngerti kalau orang-orang seperti RG ini produknya apa yang dia jual. Kalau kemudian dia bilang Kang Deddy Mulyadi itu menjual komoditas semacam pencitraan, dia produk dia apa yang dijual? Dia juga cuma jual omongan gitu kan, datang ke podcast, ke forum-forum diskusi gitu kan, yang efeknya manfaatnya sebagian besar dari kita secara realistis nggak bisa menikmati ya. Paling menikmati karena memang ada tampilan yang memang kemudian saling menyerang gitu kan, berdebatan yang sengit dalam diskusi tersebut, yang ujung-ujungnya ya menimbulkan orang sebetulnya juga perselisihan gitu kan. Ini sebetulnya ya yang bikin senang orang nonton cuman itu, tapi secara realistis tuh nggak ada manfaatnya untuk kita. Sebetulnya nggak ada manfaatnya, intinya juga kemudian menambah kemudian perselisihan antar kita gitu kan, antara para netizen gitu kan. Lalu Kang Deddy Mulyadi ini ya realistis. Even kemudian orang kemudian mau bilang dia pencitraan karena jualan komoditas, kita semua nggak ngerti kalau yang seperti itu kan ada di dalam hati gitu kan. Yang jelas Kang Deddy Mulyadi yang dimauin masyarakat warga adalah kemudian hasil kerjanya gitu kan, hasil kerjanya nyata loh gitu kan. Kalau RG apa kemudian manfaatnya gitu, hasil kerjanya jelas gitu kan. Gimana kemudian bangunan-bangunan yang memang kemudian di daerah resapan air di Bogor tertipin sama Kang Deddy Mulyadi gitu kan, beres gitu kan. Sungai-sungai yang di daerah aliran sungainya banyak bangunan liar di Kabupaten Bekasi ditertipin, beres sekarang. Sungai-sungainya direvitalisasi oleh Kang Deddy Mulyadi, Kali Gabus mana gitu kan, Kali Cikarang, Kali Mati, Kali Baru, beres semua gitu kan.
Kalau RG ya intinya kemudian ya orang itu memang dia memang dijadikan komoditas oleh media-media sosial ya yang mendatangkan dia, karena nanti penontonnya banyak, ramai gitu kan, namanya juga apa, pewarta gitu kan. Dan orang-orang seperti ini memang sepertinya juga dipelihara gitu kan, dikasih panggung oleh media-media sosial gitu kan, platform media sosial besar, karena memang kemudian menghasilkan kontroversi yang kemudian juga kemudian ya itulah kemudian banyak yang nonton. Itu aja sih sebetulnya kan. Dan kita nonton kayak saya nonton pun ya cuman karena kontroversinya itu aja gitu kan, bikin kita kemudian tertarik mau apa gitu kan. Padahal itu kan juga produk-produk yang dia jual itu produk-produk apa, kalau dia bilang Kang Deddy Mulyadi jual komoditas tampilan aja gitu kan, dia juga cuma omongan gitu kan, yang sebetulnya juga apa yang kita dengar, apa yang kemudian kita lihat, yang masuk ke pikiran kita itu sebenarnya juga yang kita konsumsi. Dan yang dia selalu tebar ya sepertinya kalimat-kalimat yang menimbulkan kebencian gitu kan, menimbulkan kebencian terhadap seseorang. Saya juga nggak ngerti gitu kan, kalau kemudian tiba-tiba dia nyasar Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Kang Deddy Mulyadi sepertinya juga nggak ada masalah dengan tokoh ini gitu kan. Kang Deddy Mulyadi ya jalan dengan program-programnya, dan tentunya yang kayak gitu juga nggak akan mungkin ditanggapi oleh Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Ini sepertinya juga pancingan agar kemudian mencari titik lemahnya Kang Deddy Mulyadi kalau kemudian mereplay daripada ungkapan tokoh ini ya teman-teman. Yang jelas ketika kita media sosial tampaknya memang kita harus pilih-pilih teman-teman gitu kan. Jangan cuman karena senang, karena kalau senang cuman dengerin kontroversi itu apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan untuk otak pikiran kita itu isinya cuman kemudian perselisihan gitu kan. Intinya kan perselisihan, kebencian gitu kan. Dia kan cuman mau berdebat, kemudian menggunakan kepintaran dia untuk kemudian berdebat gitu kan, untuk menjatuhkan lawan bicaranya. Ya seperti itu kan, kemudian langkah lawan bicaranya juga sakit hati gitu kan. Ya cuman seperti itu produknya gitu kan. Dan seperti itu memang ya sebetulnya nggak sehat gitu kan. Tapi lagi-lagi inilah kebebasan kemudian untuk berekspresi katanya gitu kan. Selagi nggak melanggar undang-undang ITE saya pikir juga nggak masalah gitu kan. Tapi kalau saya pikir pendukungnya Kang Deddy Mulyadi ini banyak ya teman-teman. Warga Jawa Barat saya pikir mayoritas mungkin ya, yang dari pelosok pedesaan sampai perkotaan saat ini juga ada di belakangnya Kang Deddy Mulyadi. Penontonnya Kang Deddy Mulyadi itu juga banyak gitu kan. Yang jelas memang apapun itu kata orang, yang diharapkan masyarakat sekarang adalah manfaat efeknya gitu kan, hasil kerja nyatanya, realitanya seperti apa itu. Jangan kemudian hidup cuma dalam angan-angan gitu kan, dalam angan-angan, dalam apa retorika, wacana-wacana yang kemudian memang kesininya cuma kemudian menebarkan benih-benih kebencian, menebarkan benih-benih perselisihan di antara para anak bangsa gitu kan. Saya juga nggak ngerti, tapi memang saya ngertinya, pahamnya ya tokoh-tokoh yang bikin kontroversial memang kemudian selalu diberi panggung, karena memang kemudian menghasilkan pengunjung gitu kan, penonton yang luar biasa. Nah itu memang kan tujuan daripada media sosial gitu kan. Tapi yang jelas nggak perlu kemudian kita kemudian kasih panggung. Kalau saya sendiri sih kalau lihat Kang Deddy Mulyadi, saya ini netral gitu. Cuman saya lihat memang Kang Deddy Mulyadi kerja nyatanya luar biasa. Saya sebagai warga Jawa Barat, walaupun saya bukan orang asli Jawa Barat, saya kelahiran Jogja, saya bangga ya punya gubernur yang memang kemudian hasil-hasil kerjanya nyata, dan kemudian dia selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi, untuk memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dan ini merupakan contoh ya, di mana kehadiran Kang Deddy Mulyadi itu seperti kehadiran negara, kehadiran pemerintah, kehadiran seorang kepala daerah di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat gitu kan. Dan ini yang diharapkan gitu kan, bukan kemudian sekedar retorika, wacana, apalagi kemudian menebar perselisihan. Ini kan kemudian dilemparkan seperti itu kan. Bahkan dikatakan para penontonnya King Deddy Mulyadi itu yang berbahaya karena mereka dangkal pemikirannya. Dan saya nggak ngerti tujuannya itu ngarahnya kemana gitu kan. Ya wajar kalau orang-orang yang rakyat biasa itu ya memang senengnya nonton Kang Deddy Mulyadi, program-programnya jadi ngerti ya gitu kan. Apa sih kerja dan programnya gubernur yang kita punya gitu kan. Jelas dia punya visi, dan ini dikatakan dia nggak punya visi yang berkaitan dengan bara segala macam itu kan. Hasilnya nyata Kang Deddy Mulyadi. Nah artinya teman-teman jangan sampai kemudian kita
tertipu atas ungkapan tebaran tema-tema yang kaitannya menimbulkan perselisihan di antara kita, yang ujung-ujungnya memang menimbulkan kebencian antara kita gitu kan. Nggak perlu kemudian kita respon, kalau perlu kita kasih jempol ke bawah, udah selesai gitu kan. Karena kalau kita kasih panggung, tambah kita tonton, kita komentari, sekalipun kemudian komentar kita itu buruk, itu dianggap kemudian sama pihak algoritma YouTube sebagai sesuatu yang menarik gitu kan, dan dia akan kemudian kontennya semakin diberikan didistribusikan oleh algoritma YouTube, dan semakin kemudian mendapat rekomendasi dari pihak YouTube. Artinya untuk menghadapi tokoh-tokoh seperti ini nggak usah direspon, kalau perlu nggak usah ditonton, udah selesai gitu kan. Kalau perlu ada pilihan, kasih jempol ke bawah, udah selesai. Karena ini cuma menimbulkan perselisihan, ya benih-benih perselisihan antara kemudian orang-orang netizen gitu kan. Yang jelas teman-teman, ini saya nggak ngerti, biasanya juga kayak yang kalau kayak gini memang ada background ya, namanya Kang Deddy juga, selain dia gubernur, dia juga kan memang aktif ya sebagai anggota partai politik. Nah memang kalau kaitannya sama politik ini kita nggak tahu tendensinya apa. Yang jelas pastinya juga ketika ada yang memang mulai naik popularitasnya, pastinya juga serangan akan datang. Dan saya pikir Kang Deddy Mulyadi saya nggak akan merespon orang-orang yang seperti ini, dan para pendukungnya pun nggak perlu merespon, biarin aja gitu kan. Hukuman yang paling berat untuk yang tokoh-tokoh seperti ini adalah kemudian nggak dianggap gitu aja. Kayak kita benci sama orang, udah diemin aja, nggak usah kita diajak ngobrol, udah diem aja. Dia mau ngomong apa nggak usah dengerin, datang tinggalin. Nah, seperti itu cocok ya teman-teman. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.